Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan kita membahas tentang hukum-hukum Newton. Kita mulai hukum Newton 1. Saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan kita ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh hukum Newton 1. Kita lihat bunyi hukum Newton 1. Semua benda akan tetap bergerak atau tetap diam, dalam kurung tak bergerak, kecuali bila ada gaya lain yang bekerja pada benda itu. Secara matematika, hukum Newton 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Artinya, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturang akan tetap bergerak lurus beraturang. Mari kita lihat contoh soal yang ada. Sebuah benda bermassa 5 kg digantungkan pada seutas tali. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2 dan benda dalam keadaan seimbang, maka tentukan tegangan talinya. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui M sama dengan 50 kg, M itu adalah massa. Kemudian G itu adalah gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan T itu adalah tegangan tali. Maka dijawab W sama dengan M kali G. Nilai W itu adalah sama dengan massa kali gravitasi. Maka nilai M adalah 5, gravitasi adalah 10, maka didapatkan tegangan talinya adalah 50 Newton. Bila dihubungkan dengan rumus hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, maka W dikurang T sama dengan 0. W sama dengan T sama dengan 50 Newton. Perhatikan gambar yang ada. Dihubungkan dengan hukum 1 Newton, yaitu rumus sigma F sama dengan 0, maka hasil antara tegangan tali dengan berat tadi, walaupun bagaimana tetap dia akan mendapatkan nilai 50. Karena T sama dengan 50, dikurang 50 sama dengan 0. Maka T sama dengan 50. Sekarang kita masuk di hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatannya. Secara matematika, hukum Newton 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma itu adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, sedangkan M adalah massa, A kecil itu adalah percepatan. Kita dapat lihat kembali rumus hukum Newton 2, yaitu A itu adalah percepatan, satunya meter per sekon pangkat 2, M adalah massa benda, satunya kilogram. Jadi rumus ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Untuk penjabaran rumus pada hukum 2 Newton, kita menggunakan segitiga, di mana rumus umum daripada hukum Newton 2 ini adalah F sama dengan M kali A, atau F sama dengan massa kali percepatan. Bila M yang ditanyakan, maka M sama dengan F dibagi A. Bila A yang ditanyakan, maka A sama dengan F dibagi M. Mari kita lihat contoh soal yang ada. Sebuah benda dengan massa 6 kg terletak di atas lantai, diberi gaya dorong sebesar 30 Newton. Berapakah percepatannya? Jadi yang ditanyakan adalah
A. Percepatan. Perhatikan gambar yang ada. Pada gambar nampak sebuah benda beratnya 6 kg didorong dengan gaya sebesar 30 Newton di atas lantai yang licin. Jadi tidak diperhitungkan gaya gesek yang ada. Jadi untuk mendapatkan hasil ini maka kita menggunakan rumus A sama dengan F dibagi M. Mari kita lihat penyelesaian. Diketahui F sama dengan 30 Newton. M sama dengan 6 kg. Ditanyakan A. Jawabnya adalah A sama dengan F dibagi M. Maka A sama dengan 30 dibagi 6. A hasilnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Kita masuk ke hukum Newton 3. Biasa disebut juga hukum aksi-reaksi. Yang bunyinya, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematika, hukum 3 Newton dirumuskan sebagai berikut, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Jadi hukum Newton 3 ini disebut juga hukum aksi-reaksi. Kita lihat contoh soal yang ada. Sebuah buku diletakkan di atas sebuah meja. Buku tersebut memberi gaya sebesar 5 Newton, merupakan gaya aksi. Maka meja juga akan memberi gaya sebesar 5 Newton, merupakan gaya reaksi. Ingat bunyi hukum 3 Newton? Bahwa benda pertama memberikan gaya sebesar gaya yang diberikan, maka benda kedua juga akan memberikan gaya yang sebesar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Perhatikan pada gambar yang ada. Kita lihat gambar yang ada. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Umpamanya buku ini beratnya adalah 5 Newton. Memberikan tekanan terhadap meja, maka meja juga akan memberikan tekanan yang sama, yaitu 5 Newton. Jadi hukum aksi reaksi berlaku. Hukum aksi pertama atau memberikan gaya 5 Newton, maka meja juga memberikan hukum reaksi sebesar 5 Newton tetapi arahnya berlawanan.